Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para sahabatku, selamat datang di channel Ilmu Ma'rifat ya. Ini pertemuan pertama kita di channel ini ya. Dan saya harap para sahabat bisa mengambil manfaat dari apa yang disampaikan di channel ini. Baik sahabatku, sebagai pertemuan pertama kita di channel ini, kita akan coba membahas tentang ma'rifat itu sendiri ya. Kapan kita dikatakan berma'rifat dan kapan kita dikatakan beragama. Baik sahabatku, mengawali pembahasan kita, satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu awaludin ma'rifatullah ya, bahwa awal-awal atau permulaan kita dikatakan beragama adalah mengenal Allah. Apa maksud mengenal Allah? Yaitu kita mengetahui dengan sebenar-benarnya tentang diri sebenar diri kita ya. Itulah yang dikatakan mengenal Allah. Maka man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Allah. Maknanya, ketika kita sudah mengenal siapa sebenarnya diri kita, maka di saat itulah kita dengan secara otomatis dikatakan sudah mengenal Allah. Karena yang bernama Allah itu adalah diri sebenar diri tersebut ya, para sahabatku. Baik para sahabatku, kapan kita dikatakan beragama? Itulah di saat kita sudah mengenal siapa diri sejati kita. Nah, di saat itulah kita baru beragama ya. Mengapa dikatakan Islam? Karena Islam itu sendiri bermakna selamat ya. Nah, coba kita kaitkan antara beragama dengan selamat. Maka dikatakan agama Islam ya. Kita sudah mengetahui tentang diri sebenar diri kita. Artinya itulah jalan keselamatan yang sebenar-benarnya. Maka dinamailah jalan tersebut atau kaidah tersebut atau ajaran tersebut bernama agama Islam atau dinul Islam ya sahabatku. Itu hanya soal perbedaan bahasa ya. Maknanya sama saja. Maka itulah sebenar-benarnya Islam itu sahabatku. Yang dikatakan Islam yang sesungguhnya, Islam yang kafah, Islam yang hak, yaitulah orang-orang yang sudah mengenal dirinya. Maka mereka itulah yang beragama Islam, yang layak dan benar disebut beragama Islam. Lantas pertanyaannya mungkin dari para sahabat, bagi orang-orang yang belum mengenal diri, apakah dia belum dikatakan beragama? Secara hakikat ma'rifat memang benar sahabatku. Siapa saja orangnya yang belum mengetahui tentang dirinya, belum mengenal tentang dirinya, maka dia belum beragama. Walaupun secara syariat, secara hukum fikih, apabila seseorang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, melaksanakan sholat dan lain-lain, maka dikatakan sudah beragama Islam secara fikih ya. Walaupun kalau kita mau jujur, itu bolehlah kita istilahkan dengan baru mengenal ajaran-ajaran dalam agama Islam itu sendiri. Maka sebenarnya belumlah dia dikatakan berislam atau beragama Islam apabila kita belum mengenal siapa diri kita. Nah, banyak sekali keterangan di dalam Al-Quran maupun hadis sahabatku
Salah satunya yaitu awaluddin ma'rifatullah itu sendiri di dalam hadis qudsi, dan juga di dalam hadis qudsi yang lain dikatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Atau di dalam Al-Quran ada ayat mengatakan tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Nah, liya'budun itu maknanya liya'rifun, untuk mengenalku. Diciptakan itu pun sebenarnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menciptakan sesuatu apapun, ya. Dia hanya menzahirkan dirinya bagi dirinya, karena sesuai dengan hadis dalam salah satu hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, maka inginlah aku dikenal, maka kuciptakanlah makhluk. Kuciptakanlah makhluk ini, para sahabatku, bukan bermakna Allah membuat sesuatu yang lain selain dirinya, tetapi dizahirkanlah dirinya dari dirinya dalam wujud yang berbagai-bagai ini, sahabatku, ya. Tetapi ingat sahabatku, di antara sekian banyak rupa-rupa wujud-wujud yang berwarna dan berbagai-bagai ini, ada satu wujud yang menggambarkan, ya, rahasia, yang menyimpan rahasia kewujudan daripada diri sebenar diri tersebut, yaitu wujud manusia. Maka di dalam salah satu ayat Al-Quran dikatakan, sesungguhnya gunung-gunung dan lain-lain pernah, ya, ditawarkan akan rahasia ini, tetapi mereka tidak sanggup. Hanya manusia yang sanggup menerimanya. Artinya apa, sahabatku? Bukan berarti gunung-gunung dan lain-lain tidak sanggup, tetapi memang mereka itu tidak menggambarkan, ya, akan kewujudan rahasia tersebut, tetapi hanya manusia itulah wujudnya yang menggambarkan, yang bisa dijadikan sebagai jalan untuk membongkar, untuk mengetahui akan diri sebenar diri tersebut, ya. Kita perhatikan para sahabatku, diri kita, kepala kita berbentuk huruf mim pertama, dada kita berbentuk ha, perut kita berbentuk huruf mim atau pinggang kita, kaki kita berbentuk huruf dal. Maka itulah yang harus kita kenal, karena itulah dia yang bernama Allah tersebut, atau yang menamai dirinya Tuhan, ya. Jika kita sudah mengetahui itu dengan sendirinya, seperti yang saya katakan di awal tadi, kita akan mengenal Allah, ya. Nah, untuk pembahasan yang lebih mendalam, insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan. Semoga apa yang kami sampaikan di konten ini bisa bermanfaat buat kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.